Kami itu hanya mentargetkan posisi 60 yang sekarang. Tiba-tiba dapatnya 43. Nah, ini loncatan yang luar biasa. Kan kita ada sport intelligence. Halo, ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id bersama saya Alfa Mandalika. Newsmaker pekan ini akan mewawancarai pemimpin yang pada kepemimpinannya berhasil meraih prestasi terbaik di Paralimpiade Tokyo 2020 kemarin. Untuk mengetahui apa saja rahasia dan kunci keberhasilannya, kita akan bergabung dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Pak Zainuddin Amali, yang sudah bergabung bersama kita di Zoom. Selamat sore, Pak Amali. Selamat sore, salam olahraga. Salam olahraga, sehat selalu Pak. Selamat Hari Olahraga Nasional ya Pak ya. Ya, terima kasih. Oke, Pak Amali. Pak Amali, saat ini Indonesia sedang merayakan emas perdana nih Pak, Paralimpiade sejak 41 tahun terakhir. Sejak Paralimpiade Arnhem Belanda tahun 1980, ini adalah emas pertama nih Pak. Nah, boleh nggak nih Pak diceritakan kembali seperti apa nih Pak gambaran para atlet dan ofisial saat mendengarkan lagu Indonesia Raya berkumandang di Paralimpiade Tokyo kemarin, Pak? Ya, saya kira setiap lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera merah putih dinaikkan atau berkibar, itu siapapun dia, warga negara Indonesia pasti terharu. Tentu itu juga yang saya alami. Jadi haru dan bangga menyaksikan atlet kita, apalagi ini kan atlet difabel, ya. Jadi rasa bangga dan haru kita itu berlebih. Luar biasa perjuangan mereka, semangat mereka. Mereka tidak merasakan bahwa ada yang kurang dari mereka. Tetapi mereka menunjukkan sama perjuangan, sama bekerja keras, dan sama mendapatkan prestasi. Itu yang tentu saya rasakan ya. Ini luar biasa karena memang sih sebenarnya Indonesia Raya dan bendera merah putih itu berkibar mungkin hanya ada dua kejadian. Kunjungan kepala negara ke negara lain, dan prestasi yang didapatkan oleh atlet kita. Nah, di event-event olahraga ya Pak ya? Iya, betul. Itu. Jadi itu yang selalu kita perhatikan, kunjungan kepala negara dan prestasi yang didapatkan oleh atlet kita. Pasti bendera dinaikkan, ya, dan Indonesia Raya dinyanyikan. Nah, ini kebanggaan buat kita semua. Jadi luar biasa, apalagi ini kan tadi sampaikan penantian yang cukup lama. 41 tahun ya? 41 tahun, mungkin mereka yang ikut di dalam pertandingan di Paralimpiade ini ada yang belum lahir malah. Ya kayak siapa namanya, Halimatus Sa'diyah itu kan dia 20-an, 21 tahun. Gitu. Oke, baik Pak Menteri. Nah, waktu Indonesia berhasil meraih emas, saat itu Pak Menteri sedang menyaksikan langsung nggak? Atau sedang ada tugas negara gitu Pak? Iya, yang hari libur, hari Minggu, hari Sabtu kita nonton langsung. Oke. Tetapi yang di luar itu karena kan memang ada tugas. Ya, saya begitu dapat berita, kemudian kan sekarang kita bisa lihat memungkinkan banyak fasilitas yang bisa menonton kembali, baik highlight maupun full dari pertandingan itu. Jadi saya ikuti semuanya sejak Olimpiade dan Paralimpiade. Jadi kalau tertinggal mungkin Bapak ada tugas negara yang lain, ditonton ulang gitu Pak ya? Betul, kita tonton ulang, kan sekarang fasilitasnya udah canggih. Oke. Gitu. Nah, Pak Menteri, sebenarnya menyangka nggak sih, atau memang Pak Menteri udah punya feeling nih kalau tim Paralimpiade kita bakal menyabet emas nih Pak di Paralimpiade Tokyo kemarin? Iya, jadi memang mereka ini yang kita berangkatkan ke Paralimpiade Tokyo, sebenarnya mereka ini sudah cukup lama kita persiapkan. Awalnya itu mereka ini dipersiapkan untuk ASEAN Para Games. Oke. Nah, tetapi kan
Filipina sebagai tuan rumah membatalkan itu. Tadinya menunda, kan biasanya setelah SEA Games ada ASEAN Para Games kan? Ya. Nah, SEA Games-nya terselenggara, ASEAN Para Games-nya ditunda dan akhirnya dibatalkan. Oke. Nah, mereka ini kita pusatkan di pemusatan latihan atau pelatnasnya itu di Solo. Kan pasti pertanyaannya kenapa bukan di Jakarta? Kan gitu ya. Karena di Solo itu pertama dia ada rumah sakit Dr. Suharso. Rumah sakit untuk difabel, kemudian untuk tulang dan lain sebagainya kan ada kan kita. Itu satu. Yang kedua, dukungan dari UNS, Universitas Negeri 11 Maret, terhadap sport science. Ya. Bahkan pada saat mereka berangkat pun ada dosen-dosen dari UNS yang mendampingi. Nah, ini kita persiapkan, memang kita persiapkan sehingga di dalam target desain besar olahraga nasional kita itu, kita targetnya memperbaiki dari peringkat yang kita dapat ketika di Rio de Janeiro tahun 2016. Ya. Rio de Janeiro 2016 kita hanya dapat satu emas perunggu. Ya? Satu perunggu ya? Iya, satu perunggu dan peringkat 76. Sehingga saya diskusi dengan teman-teman dan para pakar, ini kalau kita memperbaiki kira-kira yang masih agak masuk di akal ya peringkat 60 lah. Oke. Karena kan berdasarkan evaluasi yang di Rio itu ya Pak ya? Betul. Dan persiapan mereka sehingga kami targetkan 60. Ya. Ternyata dapatnya 43. Boy. Ini kan lonjakan yang luar biasa prestasinya. Padahal kita itu akan persiapkan perbaikan peringkat secara gradual. Karena nanti kan di Paris, Paralimpiade Paris 2024, berarti target kita kan harus naik lagi dari dari kemarin 76, 43 mungkin 20 besar gitu Pak ya. Ada itu dia yang berat luar biasa. Gitu. Tetapi saya bilang ya sudahlah, jangan didiskusikan dulu. Saya sampaikan kepada teman-teman, nggak usah kita bicara itu dulu. Yang penting hasil yang kita dapat dan sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan atlet Olimpik dengan Paralimpik itu setara sekarang. Ya. Kalau dulu kan mereka sampaikan ke saya, Pak, kami ini dulunya itu ada di pinggir-pinggir saja, karena mungkin difabel, kemudian nggak ada. Nah ini tidak, saya sampaikan kita setarakan, dan ternyata luar biasa prestasinya dengan 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Jadi kalau tadi pertanyaan apa sudah memperkirakan, hasil yang didapat nih kami over dari ekspektasi kami. Over dari ekspektasi ya? Iya, betul. Yang menghasilkan hasil positif dan membanggakan khususnya masyarakat Indonesia. Iya. Pak Menteri nih, kan sudah dapat 2 emas medali Paralimpiade. Ini bagi Bapak dan bagi olahraga kebutuhan khusus Indonesia, apa nih arti dari 2 emas Paralimpiade itu, Pak? Iya, 2 emas itu menandakan ini titik balik. Titik balik. Iya, titik balik dari Paralympic Games kita. Para atlet-atlet difabel kita. Jadi ini awal dari mereka karena mereka sudah mulai dengan emas. Nah, maka ke depan minimal mempertahankan atau harus bisa meningkatkan lagi karena kan ada atlet yang turun di 3 nomor itu ya, Ratri ya. Gitu, Leoni Ratri. Ya. Dia itu bahkan dia sampaikan ke saya itu berniatnya dapat 3 emas, Pak. Ya. Karena kan dia turun di tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Nah ternyata yang berhasil itu ganda putri dan ganda campuran. Yang tunggal dia hanya dapat perak. Ya. Nah itu masih, sampai sekarang tuh dia masih bertekad. Paralimpiade Paris 2024, saya harus dapat 3 itu katanya. Nah, ya semangat ini, kemudian mereka sampaikan, kami sekarang bersemangat karena pemerintah memperhatikan kami. Ya. Kalau dulu apapun yang kami hasilkan toh juga sama aja. Pemerintah tidak memberikan perhatian sama seperti yang atlet Olimpik lainnya atau yang non difabel. Nah ini karena sekarang kita punya desain besar olahraga nasional, kita robah paradigma dan alhamdulillah ini satu hal yang sangat menggembirakan dan hal yang bersejarah. Kan hari ini kita memperingati Hari Olahraga Nasional. Ya. Nah pada saat
peringatan Hari Olahraga Nasional hari ini tanggal 9 September 2021, Bapak Presiden menandatangani Perpres tentang desain besar olahraga nasional dan tepat pada 9 September 2021. Jadi luar biasa hari ini. Baru saja tadi Bapak singgung DBON ya Pak ya? Ya. Desain besar olahraga nasional. Itu paradigma untuk Paralimpiade mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, seperti apa? Iya, jadi Paralimpiade kita target-targetnya sama dengan yang kita targetkan untuk olahraga Olimpik kita. Ya. Di situ, itu seperti yang saya sampaikan, kami itu hanya mentargetkan posisi 60 yang sekarang, tiba-tiba dapatnya 43. Nah, ini loncatan yang luar biasa. Nah, memang di berikutnya di 2024 kita inginkan Paralimpiade ini ada kenaikan lagi. Mungkin tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar karena yang tadinya kita harap 60, tiba-tiba 63, mungkin ya sekitar 40 lah gitu. Yang penting naik. Oke. Nih Pak Menteri, mungkin ini juga nih yang ditunggu-tunggu publik nih. Nanti kan setelah atlet selesai karantina, bertemu dengan presiden, nah kira-kira nih Pak, bonusnya akan sama nggak nih Pak dengan yang peraih Olimpiade nih? Bisa dibocorkan nggak nih Pak? Ya, Medcom. jadi pemerintah kan sudah bertekad memberi tempat yang sama. Bagi atlet difabel maupun non difabel. Jadi perlakuannya harus sama. Bahkan kalau saya bilang sih minimal sama gitu ya. Tapi itu tergantung Bapak Presiden. Bapak Presiden yang akan memutuskan kira-kira seperti apa. Tetapi sebagai gambaran saja. Nah, karena yang non difabel atau atlet Olympic Games itu sudah diberikan oleh Bapak Presiden apresiasi dan penghargaan seperti yang sudah diketahui oleh publik. Maka tentu untuk yang Paralimpik atau atlet-atlet difabel kita, ya minimal harus sama. Oke, jadi masih menunggu juga dari Presiden juga nih Pak ya? Nggak ada bocorannya nih Pak ya? Iya. Ditunggu aja ya untuk publik yang penasaran apakah bonus yang diterima oleh peraih emas di Olimpiade sama dengan di Paralimpiade ya Pak ya? Ya, nah satu ada saya ini nitip juga di Medcom. Kan kemarin bagaimana kelompok-kelompok masyarakat, pengusaha dan lain sebagainya memberikan perhatian yang luar biasa kepada peraih medali emas di Olimpiade. Nah saya sih menghimbau ya, berharap supaya masyarakat juga memberikan perhatian yang sama kepada atlet-atlet Paralimpiade ini. Jadi jangan sampai kita jor-joran untuk yang Olimpik, sementara Paralimpiknya kita sepi-sepi saja. Saya menggugah supaya ayo kita juga berikan perhatian kepada mereka yang sudah mengharumkan nama bangsa. Ya, semoga didengar juga ya Pak dengan stakeholder yang lain bahwa bisa memberikan juga apresiasi kepada atlet kita di Paralimpik kemarin Pak ya. Ya, betul sekali. Oke, Pak Menteri. Sekarang kita bergeser ke isu baru nih Pak. Olimpiade Paris 2024, 3 tahun lagi kan nih Pak ya. Nah, dan DBON kita sudah miliki nih. Nah, apakah ada kabar baik untuk pencinta olahraga di Indonesia? Seperti apakah target emas Indonesia di Olimpiade Paris 2024 akan naik? Atau seperti apa, Pak? Iya, Olimpiade Paris dan Paralimpiade Paris di dalam DBON kita itu harus mengalami peningkatan ya. Itu yang kita inikan. Nah, memang yang ada di dalam persiapan kita, kalau misalnya untuk Olimpiade kan kita masih terpaku di dalam olahraga-olahraga atau cabang-cabang olahraga yang secara tradisional memberikan medali, kan gitu ya. Nah, kita berharap itu ada perluasan basis. Misalnya di Olimpiade itu kan kemarin bulu tangkis atau badminton dan angkat besi. Oke. Nah, kita berharap supaya di Paris nanti ada perluasan dan ada potensi. Misalnya panjat tebing. Panjat tebing itu kita sekarang punya juara dunia. Oke. Kemudian di panahan. Kemudian juga menembak. Nah, kita berharap
atletik, lalu Muhammad Zohri ini masih bisa mempersiapkan diri lagi, sehingga itu bisa kita dorong perluasan basis. Jadi kita tidak hanya mengandalkan dua cabur ini, cabur bulu tangkis dan angkat besi. Itu harapan kita. Nah, untuk Paralimpiade, kalau Paralimpiade sih sudah agak lebih ya. Selain angkat berat, kemudian bulu tangkis, dia sudah ada juga atletik. Gitu. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya bisa seperti itu. Mungkin Pak ada komunikasi nggak secara khusus kepada federasi-federasi, khususnya kan ini ada PBSI juga untuk meningkatkan emas di Olimpiade selanjutnya Pak, atau ke federasi lain, atau seperti apa? Baik, secara informal kami tentu berkomunikasi terus, tetapi saya berniat setelah Haornas hari ini kita akan lakukan evaluasi dulu. Evaluasi dari Olimpiade dan Paralimpiade, karena kemarin itu konsentrasi kita ini ke DBON. Ya. Khusus hari ini. Oke, kan hari ini sudah selesai, sehingga kita akan bicara, kita evaluasi dulu, kemudian setelah itu prediksi dan proyeksi kita untuk Paris 2024. Karena kualifikasi ini sudah tidak lama lagi, sudah mulai jalan. Babak-babak kualifikasi untuk siapa yang bisa masuk ke Olimpik Paris 2024. Sudah mulai berjalan kualifikasinya, Pak ya? Betul. Jadi harus dari sekarang kita lakukan pembahasan untuk itu. Lalu Pak, untuk SEA Games nih Pak, SEA Games kan tahun ini mundur ya Pak ya? SEA Games Hanoi mundur. Ini bagaimana nih Pak perkembangan untuk persiapan SEA Games? Ya, di dalam desain besar olahraga nasional kita kan sudah menempatkan Olimpiade sebagai sasaran utama. Oke. Sehingga Asian Games dan SEA Games itu dia menjadi sasaran antara. Jadi SEA Games dan Asian Games itu adalah persiapan menuju Olimpiade. Artinya cabang-cabang olahraga yang kita persiapkan ke Olimpiade itu akan kita dorong maksimal di SEA Games dan Asian Games. Kita merubah paradigma sekarang. Kalau dulu kan kita itu bangga dengan sebanyak-banyaknya kontingen. Begitu diumumkan oleh MC, di-announce bahwa Indonesia pada saat parade kan begitu kan, dengan kekuatan 400 sekian orang ada juara, kita senang. Nah, saya sampaikan pada teman-teman, sekarang kita harus rubah. Yang kita kirim adalah yang benar-benar bisa memberikan prestasi dan menghasilkan medali. Kalau yang hanya jalan-jalan hanya untuk sekedar supaya itu, ya saya kira sebaiknya tidaklah, karena ini kan menyangkut uang negara juga, ya kan. Jadi memang yang kita kirim itu, yang kita fasilitasi, kita biayain benar-benar ada potensi. Tetapi potensi itu karena kan sekarang kami punya tim review. Jadi tim review itu yang menghitung apakah benar cabur ini bisa menghasilkan prestasi atau medali. Cabur kan selalu datang dengan proposal bahwa kami bisa. Ya, misalnya target kami 4 atau 5 emas. Nah, ini untuk Olimpik ya Pak ya? Oh, untuk yang SEA Games, kan tadi pertanyaan SEA Games ya. Nah, dia sampaikan begitu. Kalau Olimpik itu kualifikasi. Jadi bukan kita yang menentukan. Nah, SEA Games ini kadang kan tidak ada kualifikasinya. Jadi mengirim sebanyak-banyaknya itu nggak dilarang juga oleh panitia. Nah, datang dengan proposal salah satu cabur yang akan ikut. Kami 5 emas misalnya gitu. Nah, oleh tim review kami itu akan dilihat benar nggak ini. Pertama lihat kondisinya yang ada sekarang. Ya, kondisinya dia latihan tidak. Atau kondisi atletnya masih bagus nggak? Jangan-jangan yang sudah senior-senior. Sampai sedetail itu ya Pak ya? Betul. Kemudian bagaimana kekuatan di luar, di ASEAN, negara-negara. Persaingannya. Ya. Betul. Itu kan kita ada sport intelligence. Nah, itu kita hitung, benar nggak ini pengakuan cabur ini dia bisa maksimal. Jangan-jangan satu perunggu pun nggak dapat. Nah, oleh karena itu kita akan sampaikan nih. Kita diskusi. Jadi sebelum kita fasilitasi, kita beri bantuan, kita diskusi dengan cabur itu. Dengan cabur, Anda kalau memang benar target
segini, coba buktikan mana data-datanya. Data-datanya ya. Betul. Jadi kalau dulu kan kita, mohon maaf nih, sebelum saya yang penting dia mau, dia ini kasih, kita kasih. Saya enggak. Karena ini kan sekali lagi ini uang negara. Ya. Dan terbatas. Kita nggak punya banyak biaya. Anggaran kita Kemenpora ini sedikit. Jadi memang benar-benar harus efektif dan efisien. Saya mengirim 20 cabur misalnya dari 40 cabur atau 50 cabur yang dipertandingkan, saya lebih senang, tetapi itu menghasilkan semuanya. Karena ini kan sasaran antara. Nah, sasaran kita yang utama adalah Olimpiade. Ini kira-kira sebagai tempat tryout-nya lah. Ya, sebelum ke Olimpiade. Gitu kira-kira. Jadi kalau dulu kan kita menyamakan SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Oke. Dan publik akhirnya memahaminya seperti itu. Karena saat itu mungkin belum ada DBON itu Pak ya, desain besar olahraganya itu ya. Jadi nggak terukur gitu. Mana yang sasaran yang utama gitu Pak ya. Betul. Nah sekarang kita rubah paradigma publik itu. Itu kira-kira yang kita lakukan. Oke Pak, jadi untuk SEA Games ini kan mundur nih Pak. Jadi memang nggak ujuk-ujuk bawa proposal langsung Bapak setujui. Jadi memang benar-benar ada tim evaluasi lagi, tim riset yang untuk melihat bagaimana peta persaingan, atlet-atletnya sendiri, seperti apa sebelum tampil di SEA Games ya Pak ya. Oke Pak Menteri, sekarang kita berlanjut ke Asian Games nih Pak. Asian Games Hangzhou 2022, tentu harapan Indonesia mempertahankan peringkat 4 Asian Games juga tetap tinggi ya Pak ya. Ini bagaimana nih Pak strategi untuk mempertahankan 4 besar kita nih kemarin? Oke. Untuk Asian Games. Saya harus jujur katakan peringkat itu tidak mungkin kita pertahankan. Kenapa? Karena kita kemarin tuan rumah. Yang kedua, kita itu menang dari cabang-cabang olahraga yang nantinya tidak ada dipertandingkan. Misalnya pencak silat, kita kan langsung dapat 14 medali dari situ, medali emasnya. Ya, jadi di sananya itu mulai di Filipina kemarin mulai dikurangi karena tahu mereka kalau ini dipertandingkan penuh nomor-nomornya pasti Indonesia akan mendominasi itu. Nah, sehingga ke sana saya sampaikan harus jujur, kita kemarin itu karena tuan rumah, yang kedua karena ada cabang olahraga yang mengumpulkan medali paling banyak. Pencak silat. Nah, kita harus realistis lah. Tidak mungkin 4 besar itu. Itu tidak mungkin 4 besar, tetapi tidak boleh jauh dari 10. Nggak usah jauh-jauh dari 10 ya Pak ya? Ya, kira-kira sejauh-jauhnya 12 lah kira-kira. 12 besar. Nah, itu masih masuk di akal gitu. Oke Pak, sekarang kita bergeser ke PON Papua nih Pak, yang sebentar lagi akan bergulir di awal Oktober. Nah, bagaimana nih Pak? Ada update terbaru nggak nih Pak? Terakhir kan Bapak sempat bilang persiapan sudah 90% ya Pak ya? Ya, kalau untuk fisik, untuk venue, kemudian persiapan penginapan sih nggak ada masalah. Oke. Itu sudah oke semua. Tinggal tentu ini persiapan untuk kepanitiaan. Karena ini yang terbesarnya itu kan di situ. SDM, penyelenggara, dan lain sebagainya. Itu yang paling besar. Nah, sehingga kami berharap PB PON yang dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur itu segera menyiapkan segala sesuatunya yang di luar fisik, yang non fisik. Kalau yang fisik, apalagi kalau yang diantarkan atau diadakan dari pusat, misalnya kami bertanggung jawab terhadap peralatan. Nah, peralatan itu sudah kita bagikan. Ada yang dalam perjalanan, tetapi kami sudah pastikan bahwa sebelum pertandingan dimulai, semuanya sudah terpasang di sana. Itu aman. Kemudian alat transportasi bus-bus itu sudah ada di sana juga. Itu. Nah, tinggal itu saja tentang penyelenggara, tentang SDM. Kan saya dengar ribuan juga yang mendaftar sebagai volunteer, sebagai relawan. Ya. Kan suasana ini harus juga mereka diedukasi bagaimana melayani tamu-tamu yang datang dari 33 provinsi. Kan itu tidak mudah. Sehingga hospitality-nya harus benar-benar dijamin bahwa 33 provinsi yang datang ke Papua itu merasa nyaman, merasa tenang, dan bisa bertanding dengan baik. Pak, kan sempat juga ada isu bahwa sudah boleh dihadiri penonton gitu, tapi dengan syarat ya sudah vaksinasi atau seperti apa.
Ada update-nya lagi nggak Pak untuk penonton di PON? Arahan Pak Presiden waktu itu ya, penonton terbatas. Oke. Nah, jadi terbatasnya ini sedang dipersiapkan oleh panitia. Seperti apa terbatasnya itu? Dan memang persyaratannya harus sudah vaksin. Vaksin ya, Iya, lengkap ya. karena kan bagi mereka yang malas-malas vaksin ya tidak dapat kesempatan. Ya, Sama lah dengan kita. Ya. Kalau yang rajin ke mall kan, yang tadinya tidak mau vaksin, akhirnya terpaksa harus vaksin. Daripada nggak bisa masuk mall gitu. Betul. Itu sama aja. Oke, Pak Menteri, ini kira-kira bisa dibocorin nggak nih Pak? Seperti apa nih kemeriahan yang akan terjadi di PON Papua nih? Apakah sama seperti dengan Asian Games yang di Jakarta gitu Pak? Ya, tentu kan skalanya juga berbeda ya. Oke. Nah, kemudian kemampuan pendanaannya juga berbeda. Tetapi saya begitu dipresentasikan oleh IO, ya mereka menjamin bahwa pasti meriah lah, akan meriah dan mereka akan berusaha karena ini yang melaksanakan juga mereka yang berpengalaman di Asian Games kemarin ya, ikut walaupun kan kita tahu bahwa sejak dari konsep dan lain sebagainya kan unsur luarnya kan masih besar ya, dari Eropa dan Amerika. Dan mereka yang mensupervisi. Nah ini kan benar-benar lokal semuanya kita. Ya, tetapi kan paling tidak mereka sudah pernah belajar berkolaborasi dengan IO luar negeri ya. Mudah-mudahan saya berharap sih bagus. Kalau yang dipresentasikan oleh IO-nya sih bagus ya. Itu ya. Oke, Pak, terakhir nih Pak. Tadi kan sudah diluncurkan di DBON nih. Mungkin Sobat Medcom pengen tahu lagi nih secara gambaran singkatnya nih. Seperti apa sih DBON ini Pak? Baik, ya ini panjang, tapi saya singkat saja. Baik, singkat. Di dalam desain besar olahraga nasional ini, pertama kita menentukan sasaran. Saya tadi sudah sampaikan sasaran kita adalah Olimpiade. Nah, apa cabang olahraga yang akan kita benar-benar prioritaskan untuk kita unggulkan? Nah, kita berdiskusi dengan teman-teman, dengan para profesor olahragaan, para praktisi, dan berbagai stakeholder. Akhirnya kita memutuskan, karena kita memutuskan Olimpiade, maka persaingan ini kan persaingan dunia. Iya. Oke, nah kita mengambil cabang-cabang olahraga yang cocok dengan fisik orang Indonesia. Gitu. Akhirnya bulu tangkis tetap ada. Kemudian angkat besi, ada panjat tebing, panahan. Tadi kira-kira persis sama dengan yang disebutkan oleh Bapak Presiden di Haornas tadi. Yeah. Ada itu kan, pasti Medcom kan ngikutin tuh. Nah persis itu. Nah dan kita inginkan bahwa di dalam desain besar olahraga ini kita mulai menghimpun talenta dari daerah-daerah. Yeah. Karena talenta itu adanya di daerah. Yeah. Nah, kita berharap pusat ini adalah saringan dari daerah. Dari daerah kan awalnya kita dari talenta 250.000 orang. Ya. Meningkat ke 37.500. Kemudian terseleksi lagi ke 3.750. Kita seleksi lagi menjadi 750 dan elit atlet nasional itu tersisa 150 orang. Kira-kira begitu. Jadi dia sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Dan kita juga siapkan satu training camp untuk elit ini di Cibubur ya, di tempat kami. Dan di situ ada sport science, kemudian di situ dilengkapi dengan asrama, pelatih, sekolah, kemudian mereka didampingi oleh dokter, oleh psikolog kan. Psikolog ini penting, karena bisa jadi secara teknik, secara fisik, secara strategi, dia bagus, tetapi mentalnya kurang bagus. Di situ peran dari psikolog. Juga ahli gizi. Ahli gizi penting. Kan kita ini kan masih sering melanggar. Buat atlet-atlet itu harusnya gorengan itu pantangan itu. Oh, haram ya Pak ya? Iya, tetapi itu yang paling kita suka kan. Nah, itu. Dari bangun tidur sarapan sudah ketemu itu, kemudian mau tidur lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini dalam desain besar olahraga nasional ini kita atur. Kemudian bagaimana siswa sekolah aktif untuk berolahraga. Nah itu kira-kira, kalau saya jelasin sih
tebal itu bukunya. Oke, terima kasih Pak Menpora Zainuddin Amali atas waktunya bersama newsmaker.medcom.id. Semoga desain besar olahraga nasional bisa memberikan dampak positif dan prestasi Indonesia terus meningkat ya Pak untuk event-event selanjutnya ya Pak ya. Ya, harapan kita itu. Terima kasih Pak Amali, sehat-sehat selalu. Sekali lagi selamat Hari Olahraga Nasional, jaya selalu olahraga Indonesia. Dan terima kasih Sobat Medcom yang sudah menyaksikan Newsmaker kali ini. Dan sampai jumpa di Newsmaker selanjutnya dengan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit, sampai jumpa.